Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas F, mata kuliah Kimia Lingkungan, akan membahas tentang pemanasan global. Di sini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Abdullah Rahman Ali, NIM 205131137, M. Irfan Irsyad, NIM 205131139, dan Muhammad Nafis Yasar, NIM 205131140. Apa yang dimaksud dengan global warming dan apakah ini berbahaya? Jadi, pemanasan global atau global warming atau sekarang yang dikenal dengan iklim global atau climate change merupakan memanasnya iklim bumi secara umum atau juga dapat diartikan suatu kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Demikian pengertian pemanasan global menurut Natural Resource Defense Council. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus berkembang panas sejak saat ini. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Apa penyebab climate change? Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Peneliti berkata bahwa penyebab utama dari pemanasan global adalah karena ulah manusia dengan berkontribusi menambah gas rumah kaca ke atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Jadi pada intinya pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang tentu disebabkan oleh gas rumah kaca yang diproduksi manusia. Efek yang ditimbulkan pemanasan global sangat berdampak besar seperti bertambah panasnya temperatur di permukaan bumi, naiknya permukaan laut, berubahnya cuaca secara ekstrim di beberapa wilayah di dunia, dan bertambah luasnya wilayah gurun. Contoh penyebab secara langsung atau tidak langsung pemanasan global. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Tiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun yang pada saat ini berkontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Kemudian transportasi. Karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Kemudian industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini karena pasifnya industri ini di seluruh dunia karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Kemudian industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu baru serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Kemudian limbah rumah tangga.
Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Juga ada pencemaran laut. Pencemaran laut dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Apa saja dampaknya? Dampak pemanasan global akan terus bertambah buruk dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah dampak pemanasan global baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah mencairnya es. Karena kenaikan temperatur dari tahun ke tahun menyebabkan es di kutub mencair yang sangat berefek besar pada ekosistem. Yang kedua, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair yang menyebabkan kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Yang ketiga, meningkatnya temperatur secara konstan. Karena suhu semakin panas setiap tahun, tentu saja ini menjadi berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya kita manusia. Yang keempat, musim kemarau akan lebih panjang. Hal ini memberikan dampak yang lebih besar, yakni matinya koral. Jika koral di lautan mati, maka sebagian besar ekosistem di laut akan sangat rentan untuk musnah. Yang kelima adalah permafrost, mencair. Apa itu permafrost? Permafrost adalah tanah beku. Jika permafrost mencair, maka karbon dioksida yang membeku di tanah dapat lepas ke atmosfer dan memperparah efek rumah kaca. Yang ketujuh, salju dan es menjadi semakin sedikit. Salju dan es di puncak-puncak gunung akan menipis, yang tentu akan memperkecil suplai air tawar ke sungai-sungai. Yang ke-8, musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu, terutama di wilayah khatulistiwa. Yang ke-9, badai dan tornado menjadi lebih kuat dari biasanya. Akibat efek ini, banjir akan melanda makin banyak wilayah di dunia setiap tahunnya. Yang terakhir adalah siklus hidup tumbuhan dan migrasi binatang menjadi berubah. Karena musim dan iklim yang menjadi tidak menentu, maka migrasi binatang menjadi berubah. Selain itu, siklus hidup tanaman juga akan berubah. Bagaimana cara mengatasi global warming? Kita dapat mengurangi dampak secara tidak langsung dengan melakukan sesuatu yang kecil dan sederhana. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang, agar kita tidak mencemari lautan dan kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Yang ketiga, mengurangi memakan daging sapi. Memang hal ini sangatlah sederhana, tapi hal ini dapat jauh menurunkan jejak karbon atau carbon footprint kita. Yang keempat, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Yang kelima, menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Kemudian yang terakhir, mengingatkan orang lain mengenai bahaya pemanasan global. Hal ini harus dilakukan karena masih banyak orang yang tidak sadar akan bahaya pemanasan global. Baiklah,
Mungkin sekian presentasi pemanasan global dari kami kelompok 7. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.